Saksi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi dan kita akan meninggalkan sejenak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuju ke Polda Metro Jaya guna mengikuti keterangan pers perkembangan kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia. Dari Korlantas, Pak Hotman, dari Korlantas sudah pulang? Masih. Kalau ada Pak Hotman, ya, ya. Sini Mas. Hotman dari bagian apa? Korlantas. Subdit Laka ya. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Kami baru saja berdiskusi yang dihadiri dari pihak eksternal, yaitu dari Komisi 3 yang diwakili oleh Bapak Ahmad Sahroni, kemudian dari Kompolnas, kemudian dari Ombudsman RI, dan beberapa pakar transportasi Bapak Kidarmaning Tias, kemudian pakar hukum Profesor Suhanda Cahaya, beliau salah satu guru besar di Jayabaya dan beberapa perguruan tinggi. Dari eksternal juga hadir dari pihak ATPM Mitsubishi, dan juga tadi ada perwakilan wartawan melihat jalannya diskusi. Sementara dari internal hadir dari Korlantas yang diwakili oleh Kombes Hotman, Kasubdit Laka, Korlantas Polri. Dari internal Polda Metro Jaya, Irwasda, Dirlantas, Kabitkum, Kabitdokes, dan tentunya jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami juga mengundang pihak keluarga melalui kuasa hukum, kemudian dari Fakultas FISIP Universitas Indonesia dan dari BEM, namun sampai dengan diskusi selesai belum hadir. Pada kesempatan lain saya sudah memerintahkan Dirlantas untuk kita undang secara terpisah, mungkin juga bisa melalui Kompolnas supaya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalan bagi pihak keluarga mungkin juga bisa kami dengarkan. Kami melakukan, dari diskusi tersebut, kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Saya tekankan untuk menerapkan scientific investigation on road safety. Dan tentunya sebagaimana tradisi Polda Metro Jaya, ini dilakukan secara kolaborasi interprofesi agar peristiwa kecelakaan yang melibatkan almarhum Hasha dan
Pak Eko bisa tertangani dengan baik. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kompolnas, kemudian pakar, dan teman dari Korlantas, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Dari Kompolnas kemarin sudah mengundang Dirlantas dan tim penyidik melakukan paparan di Kompolnas selama 3 jam. Jadi kami sudah mendapatkan informasi tentang penanganan kasus ini. Dari diskusi itu memang ada beberapa hal yang kami usulkan dan kami sudah sampaikan kepada Dirlantas untuk ditindaklanjuti. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia, namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Beri contoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong kok tidak dikenakan sanksi hukum. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan kepada teman-teman media. Saya kebetulan ikut, tadi ada gelar atau konsultasi, dan setelah saya pelajarin apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam investigasi atau penyidikannya sudah betul. Mungkin ada keberatan sedikit di mana pihak keluarga itu korban mungkin mendengar bahwa penyidikan itu sudah meninggal kok dijadikan tersangka. Kenapa Polda berbuat demikian? Itu sesuai dengan undang-undang pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi kalau penyidikan itu dihentikan penyidikannya karena terlapor, tidak nyambung dengan undang-undangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polda sudah betul. Jadi memang mesti tersangka baru bisa dihentikan penyidikannya. Kalau terlapor nggak bisa, pasal 230 tidak terpenuhi. Terima kasih kepada semua teman-teman media. Terima kasih juga kepada Pak Kapolda juga Kompolnas. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kapolda, juga teman-teman jurnalis. Saya sebagai pengamat, 3 hari ini saya melayani pertanyaan-pertanyaan para jurnalis dan selalu saya kemukakan bahwa dalam suatu peristiwa kecelakaan, itu terutama kalau roda 2 dan roda 4, itu kita menganut, paham ini paling enggak saya, tidak selalu kendaraan besar itu salah, tapi juga tidak selalu kendaraan kecil, dalam hal ini motor, selalu benar. Artinya apa? Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis tentang kondisi saat itu. Saat itu adalah kondisinya hujan, saat itu bersamaan dengan rubuhnya satu sekolah di Pondok Labu ya, dan kondisi kanan kiri jalan itu sedang ada perbaikan, ada sumur resapan, lalu kendaraan bermotor itu berjalan antara dari 2 kesaksian itu kan ada yang mengatakan 40 sampai 50 atau 60. Nah, sebetulnya kendaraan di dalam kota mestinya
kalau Transjakarta itu membatasi 50. Nah dari segini menurut saya kita harus kita hindari pemakaian terminologi misalnya digilas, ditabrak, karena saya sebagai manusia masuk ada orang yang secara sengaja itu menabrak. Saya kira enggak. Gitu. Jadi ya kalau saya bilang ini adalah fakta yang ada di jalanan, bagaimana kita mulai harus belajar tertib berlalu lintas. Itu aja pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dari ATPM ada yang mau disampaikan? Perwakilan dari Mitsubishi. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda dan selamat siang rekan-rekan jurnalis. Jadi kami dari PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia diminta support dalam kapasitasnya memeriksa kondisi kendaraan Pajero Sport yang terlibat pada kecelakaan yang hari ini kita bahas. Dan secara terpisah kami sudah melakukan pemeriksaan pada kendaraan dan telah menjelaskan hasil pemeriksaan kami terhadap penyidik. Pada dasarnya kami akan selalu support pihak kepolisian maupun pihak-pihak lain dalam menuntaskan ataupun jika ada permintaan terkait dengan penyelesaian kasus ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Dari Korlantas ini kebetulan ada. Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Dan yang saya hormati rekan wartawan, sesungguhnya beberapa hari ke belakang Korlantas Polri sudah melakukan asistensi kepada para penyidik untuk tidak hanya monoton berdasarkan saksi-saksi yang hidup. Saksi-saksi